Sobat calon guru semuanya, sebentar lagi kita akan sudah bisa melakukan pendaftaran P3K Guru, P3K Teknis maupun juga P3K Tenaga Kesehatan ya. Namun tentunya teman-teman masih bertanya-tanya nih, apakah nanti kita bisa mendaftar ataukah tidaknya ya pada seleksi P3K 2024 ini. Dan baru saja rilis surat edaran dari Pemda terbaru, yaitu terkait tentang siapa saja kriteria honorer yang bisa daftar P3K 2024. Sekaligus juga disampaikan untuk syarat dan juga ketentuan seleksi P3K 2024 ini berbeda dengan di seleksi P3K di tahun 2023 kemarin. Bagaimana informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, jadi di sini baru saja rilis ya, yaitu informasi penting secara resmi dari salah satu daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kuningan ya, yaitu BKPSDM-nya menyampaikan pengumuman tertanggal 17 September kemarin. Yang mana di sini ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di Kabupaten Kuningan. Yang mana di sini adalah perihalnya itu tentang ketentuan seleksi P3K tahun 2024. Nah, kira-kira untuk ketentuannya ini apakah sama persis dengan pada video-video sebelumnya yang saya sampaikan ataukah tidaknya? Dari sini menindaklanjuti Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi ya oleh calon pelamar pada seleksi penerimaan P3K tahun 2024. Jadi sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan nih hal-hal sebagai berikut ya. Untuk yang pertama, yaitu terkait tentang syarat pendaftaran. Nah, usia pelamar P3K itu minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar menjadi P3K. Ini yang pertama, yaitu syarat usia ya. Kalau misalkan kita guru honorer berarti minimal 20, maksimal itu sekitar 59-an ya, 58 ya. Dan kemudian yang kedua, yaitu pegawai non-ASN yang dapat melamar P3K di Kabupaten Kuningan tahun 2024 ini adalah pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun ya secara terus-menerus di instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dan masih aktif bekerja. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah nggak aktif bekerja, ini kita nggak bisa ya nanti mendaftar. Kemungkinan juga teman-teman yang masa kerja kurang dari itu juga nggak bisa mendaftar. Dan khusus untuk guru ini harus terdaftar di Dapodik ya, minimal 2 tahun atau 4 semester ini sebagai guru dan aktif mengajar. Ingat di sini sebagai guru ya. Kalau misalkan kita ingin mendaftarnya formasi P3K guru, maka di Dapodiknya ini harus terdaftar sebagai guru. Terkait tentang untuk tutorial cara cek status pemenuhan syarat pendaftaran P3K guru ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa dicek untuk mengecek dirinya sendiri apakah nanti sudah memenuhi syarat untuk bisa mendaftar P3K guru ataukah belum. Dan berikutnya di sini disampaikan yaitu tentang tata cara pelamaran ya. Jadi pelamaran P3K tahun 2024 itu dilakukan melalui SSCASN, sehingga calon pelamar nanti harus membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Nah, terkait tentang tutorial cara pembuatan akun SSCASN ini sudah kita berikan pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa dicek ya, yaitu mulai dari kita itu adalah melakukan pengecekan NIK data kependudukan, kemudian kita melengkapi data, kemudian setelah itu kita cetak kartu informasi akun ya. Setelah itu kita nanti login mengisi biodata. Kemudian berikutnya kita milih jenis seleksinya itu adalah P3K ya. Oke, ini kemudian di sini disampaikan juga himbauan ya di poin keempat, yaitu untuk kelancaran proses pembuatan akun SSCASN, kepala perangkat daerah ini agar memastikan nomor induk kependudukannya. Jadi di sini teman-teman dipastikan nomor induk kependudukannya dari tenaga non-ASN ini di lingkungan unit kerjanya ini apakah sudah sinkron dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataukah belum. Nah, jadi nanti ketika teman-teman supaya bisa untuk membuat akun SSCASN, maka NIK, nama, nomor KK itu harus sinkron dengan data Dukcapil ya. Kalau misalkan nggak sinkron ya nanti kita nggak bisa nih untuk membuat akun. Kemudian yang nomor 5 yaitu pembuatan akun SSCASN itu dilakukan setelah ada pengumuman seleksi penerimaan P3K 2024 di instansi pemerintah ya. Jadi kita buat akun itu setelah kita itu diberikan yaitu pengumuman ya, dibuka itu baru kita buat akun.
Namun di sini juga diberikan tambahan informasi, namun bagi calon pelamar yang sudah terlanjur membuat akun, ini tidak akan menjadi masalah ya, sepanjang belum melakukan proses submit atau akhiri pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kemarin sudah membuat akun pendaftaran CPNS, asalkan kita belum akhiri proses pendaftaran, maka kita masih bisa untuk mendaftar P3K guru, atau mungkin juga P3K teknis, atau mungkin juga P3K tenaga kesehatan. Nah, kemudian untuk yang keenam, dihimbau bahwa untuk dokumen persyaratan ini yang wajib disiapkan. Dokumen persyaratan yang wajib disiapkan saat ini adalah oleh calon pelamar ya. Ini yang pertama, pas foto terbaru nih. Jadi teman-teman bisa siapkan pas foto terbaru berlatar belakang merah, kemudian scan KTP, kemudian ijazah dan transkripnya nilai itu asli ya, jangan sampai yang fotokopian. Jadi yang diminta itu asli semua ya. Kemudian dokumen persyaratan lainnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut pada saat pengumuman seleksi penerimaan P3K. Jadi ini adalah untuk ketentuan yang disampaikan dari salah satu instansi pemerintah daerah, yang mana pada poinnya di sini disampaikan bahwa yang pertama adalah usia pendaftar. Usia pendaftar tuh minimal 20 tahun, maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun ya, masing-masing jabatan yang dilamar. Yang kedua yaitu harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun ini dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Kalau misalkan melamar formasi P3K guru, ini harus terdaftar di Dapodik minimal 2 tahun atau 4 semester, dan juga ini sebagai guru ya. Ingat, sebagai guru. Kalau misalkan kita nggak sebagai guru ya, nanti nggak bisa untuk memilih formasi P3K guru. Dan untuk yang P3K guru tentunya di sini harus melakukan verbal ijazah ya di Info GTK. Tutorialnya sudah kita berikan nih pada video sebelumnya. Kemudian berikutnya pelamaran P3K nanti lewat akun SSCSN, kemudian lewat buat akun ya. Kalau misalkan teman-teman di sini nanti sudah buat akun, pastinya asalkan belum resume akhir pendaftaran itu masih bisa daftar P3K. Kalau misalkan sudah terlanjur resume pendaftaran ya udah nggak bisa ya. Kemudian untuk saat ini yang perlu kita lakukan itu adalah mensinkronkan NIK, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, itu harus sinkron antara data KTP dengan Dapodik dan juga dengan Dukcapil. Kemudian berikutnya adalah dokumen yang dipersiapkan untuk saat ini adalah ini, yaitu pas foto terbaru, kemudian scan KTP, ijazah dan transkrip yang asli. Kemudian untuk dokumen lainnya itu biasanya nanti surat pernyataan dan juga ada surat lamaran, itu nanti mengacu pada instansi yang kita daftar. Misalkan nanti saya mendaftar di instansi di Kabupaten Kuningan ini misalkan, berarti nanti saya mengunduh formatnya, surat pernyataan maupun juga surat lamaran itu juga dari Kabupaten Kuningan ya. Jangan kita itu mengambil dari daerah lain, karena itu nanti akan menyebabkan kita nggak lulus untuk seleksi administrasi P3K 2024. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, itu kan sama halnya kita itu sudah kalah ya sebelum berperang. Jadi nanti ada seleksi administrasi, seleksi tahap 1, kemudian nanti berikutnya adalah seleksi kompetensi. Kalau kita di seleksi administrasi kita nggak lulus ya, kita nggak bisa untuk lanjut ke seleksi kompetensi. Kalau misalkan di sini kita lulus, nanti kita bisa untuk ikut seleksi kompetensi ya. Nah, seperti ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.